skandal pengkhianatan di lingkaran dalam Xi Jinping mungkin jauh lebih dramatis dibandingkan dengan Drajin yang sering ditonton oleh Purbaya. Benteng yang dibangun Xi Jinping selama lebih dari 1 dekade ternyata memiliki sebuah pintu rahasia yang kuncinya bisa saja berada di markas CIA atau di lacinya Donald Trump. Secara rasional, sulit menerima bahwa seorang jenderal sekelas Chang Youxia, seorang pahlawan perang, putra dari keluarga revolusioner, sekaligus teman masa kecil Xi, bisa runtuh dalam sekejap karena tuduhan korupsi. Posisi Chang bukan figur pinggiran, memegang kunci komando militer tertinggi, dan bahkan dipercaya Xi hingga masa jabatannya diperpanjang melewati batas usia pensiun. Narasi gelap yang jauh lebih masuk akal justru dugaan kebocoran data teknis, hulu ledak nuklir, dan sistem rudal antar benua Tiongkok yang secara misterius berada di meja intelijen barat. Mengingat sistem pertahanan nuklir Tiongkok yang sangat terisolasi dari jaringan internet global, skenario peretasan jarak jauh nyaris mustahil. Jika terjadi sebuah kebocoran, hampir pasti pekerjaan orang dalam dengan akses yang sangat luar biasa. Sebuah indikasi kuat bahwa CIA mungkin tidak sekedar mengetuk pintu, tetapi sudah menyelinap di dalam selimut kekuasaan Xi Jinping. Chang Youxia yang berusia 75 tahun bukan jenderal biasa. Pengalamannya dalam Perang Sino-Vietnam tahun 1979 menjadikannya salah satu dari sedikit pimpinan PLA modern dengan latar belakang tempur yang nyata. Pengumuman penyelidikan terhadap Chang dan Liu Yanli dampaknya langsung mengguncang puncak militer dan meruntuhkan moral tempur. Komisi Militer Pusat atau CMC, badan pengendali tertinggi PLA yang biasanya beranggotakan 7 orang, saat ini tinggal menyisakan 2 orang, Xi Jinping dan Jenderal Jiang Zemin. Artinya, hampir seluruh pimpinan militer senior yang ditunjuk Xi pada tahun 2022 telah disingkirkan secara total. Sebuah pembersihan yang belum pernah terlihat sejak era Mao Zedong. Efeknya, moral tempur pasukan PLA runtuh, atmosfer ketakutan menyelimuti jajaran perwira tinggi, bahkan orang terdekat Xi Jinping tidak lagi merasa aman. Loyalitas akan menjadi prioritas dan menggeser kompetensi. Banyak analis yang khawatir PLA akan dipenuhi yes man yang takut menyampaikan penilaian jujur, dan dalam jangka pendek, rantai komando akan terganggu, pengalaman tempur hilang, dan fokus militer bergeser dari ancaman eksternal ke upaya bertahan hidup secara internal. Semua ini berpotensi melemahkan kesiapan tempur secara signifikan. Dampaknya paling jelas terlihat pada isu Taiwan, persiapan invasi kemungkinan besar akan tertunda. Target Xi agar PLA siap tempur pada 2027 semakin sulit dicapai di tengah kekacauan puncak komando. Banyak pakar menilai invasi dalam waktu dekat menjadi kurang mungkin. Xi dikenal tidak akan memerintahkan serangan tanpa keyakinan menang secara mutlak. Sementara saat ini hampir tidak ada jenderal yang berani memberikan masukan realistis atau menahan ambisi politiknya. Tetapi paradoksnya, dalam jangka menengah hingga panjang, ancaman justru bisa meningkat. Setelah pembersihan selesai, Xi berpeluang mengganti para jenderal lama dengan loyalis absolut yang siap mengeksekusi perintah tanpa ragu. Risiko dari skenario ini sangat jelas. Absennya suara moderat dan pengalaman tempur dapat mendorong keputusan lebih agresif dengan perhitungan yang cukup rapuh. Spekulasi liar yang saat ini muncul di sejumlah media barat menyebutkan Chang diduga membocorkan rahasia nuklir Tiongkok ke Amerika Serikat, mungkin melalui CIA. Dugaan tersebut mencakup data teknis inti senjata nuklir serta praktik suap untuk promosi jabatan, bahkan menyeret nama-nama besar seperti mantan Menteri Pertahanan. Teori lain berbicara tentang pertarungan fraksi internal, rencana kudeta terselubung, atau perlawanan terhadap reformasi militer Xi yang semakin agresif. Ada juga dugaan bahwa CIA memanfaatkan korupsi endemik di PLA, merekrut aset melalui insentif finansial, jaminan keamanan keluarga, atau eksploitasi ketidakpuasan yang muncul akibat tekanan berkepanjangan. Pendekatan klasik mungkin dimulai dari level bawah di rantai nuklir, lalu perlahan naik hingga figur puncak seperti Chang. Skenario yang lebih halus bahkan tidak memerlukan rekrutmen langsung, cukup dengan menyebarkan isu atau membocorkan informasi kecil. Paranoid Xi bisa dipicu dari dalam, mendorong pembersihan internal yang menghancurkan stabilitas PLA. Sebuah destabilisasi pasif yang mencapai tujuan tanpa resiko besar.
Kampanye perekrutan CIA di media sosial berbahasa Mandarin pada akhir 2025 semakin menguatkan spekulasi bahwa kita sedang menyaksikan operasi psikologi berskala besar. Militer Tiongkok saat ini menghadapi krisis kepemimpinan terdalam sejak revolusi kebudayaan dengan implikasi besar bagi stabilitas kawasan. Apakah ini menjadi penanda runtuhnya ambisi Xi atau justru awal dari era yang lebih agresif di bawah loyalis baru? Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.